Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Al-Maidah. Kita sampai pada ayat 51. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Kita wakaf di sini. Bagi teman-teman yang memiliki nafas yang pendek, tidak mampu melanjutkan kalimat berikutnya, maka silakan wakaf pada kalimat wan nasara, karena di sini hukumnya mad jaiz munfasil, bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Pada saat dibaca wakaf, maka kita panjangkan dua harokat dulu. Wan nasara, sara. Pada saat dibaca wakaf, kita panjangkan dua harokat dulu. Nanti pada saat dibaca wasal atau terus, baru kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Kita uraikan dulu, kita wakaf pada kalimat wan nasara. Ya ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kata, yang seolah seperti terlihat dalam satu kata dengan ya. Namanya mad jaiz munfasil hukmi. Bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat, yang seolah seperti terlihat dalam satu kata dengan ya ini, namanya mad jaiz munfasil hukmi. Panjangnya 4 atau 5 harokat kita panjangkan. Kita tentukan salah satu, misalnya 4 harokat. Maka nanti jika terdapat mad jaiz munfasil, kita samakan 4 harokat kita panjangkan. Namanya mad jaiz munfasil hukmi. Ya ayyuhalladzina, ayyuhal masuk pada huruf ya yang bertasdid, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama. Ayyuhalladzina, halladzina masuk pada alif lam syamsiyah, atau ini yang disebut dengan idgham syamsiyah. Ciri-ciri lam ta'rif atau alif lam yang tidak bersukun. Ciri-ciri dari idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Langsung masuk pada huruf lam. Ayyuhalladzina, ayyuhalladzina, dhi kasrah bertemu ya sukun 2 harakat mad tabi'i. Dzina amanu, hamzah yang berharokat fathah berdiri atau alif kecil di atas, namanya mad badal, cabang dari mad tabi'i. 2 harokat kita panjangkan. Amanu, nu duma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i. Amanu la tattakhidul, la lam alif 2 harokat kita panjangkan. Tatta masuk pada huruf ta berikutnya, tattakhidul. Berikutnya alif lam qamariyah, atau ini yang disebut dengan idhar qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Jika yang tadi tidak bersukun di atas ini, namanya idgham syamsiyah, maka ini ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun dinamakan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Tattakhidul yahuda, duma diikuti wawu sukun 2 harakat. Hudawan masuk lagi pada alif lam syamsiyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun, idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Wan fokus pada huruf nun yang bertasdid dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Wan nasara, karena kita memilih wakaf di sini, maka ro kita panjangkan 2 harokat dulu. So juga 2 harokat, alif kecil di atas mad tabi'i. Wan nasara. Lalu kita mengulang pada kalimat berikutnya atau ibtida.
Kita cukup mengulangnya di sini. Wan nasoro. Tetapi kita membaca wasol sekarang, maka ro jika dibaca wasol atau terus kita panjangkan 4 harokat. Jika dibaca wakof atau berhenti 2 harokat dulu. Ya, sekali lagi, jika dibaca wakof di sini maka kita panjangkan 2 harokat. Namun jika dibaca terus atau wasol kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Tetapi kita samakan 4 harokat kita panjangkan. Wan nasara auliya. Kita wakof pada tanda wakof lazim. Mim kecil ini dinamakan wakof lazim. Artinya harus berhenti, tidak boleh terus. Bentuknya seperti ini namanya wakof lazim. Auliya. Ingat, hati-hati, di akhir huruf terdapat hamzah bukan ain. Maka jangan dibaca ain, jangan dibaca auliya. Ya, jangan tertukar ain, tetapi ini hamzah, sifatnya siddah, harus dibaca jelas dan tegas. Auliya ba'duhum awliya'u ba'd. Huruf dhad biasanya yang menyulitkan bagi teman-teman untuk membunyikan huruf dhad ini karena memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istithala. Kita uraikan dulu. Huruf ain, ba'duhum. Huruf dhad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istithala. Tepi lidah nempel gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Mim sukun bertemu hamzah, idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Ba'duhum awliya. Fathah bertemu waw sukun huruf layin, artinya lunak. Kita melunakkan fathah yang bertemu waw sukun au, seperti bertemu dengan huruf u dalam huruf abjad, setara dengan huruf u, au. Auliya. Ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, namanya mat wajib mutasil. 5 harokat kita panjangkan. Auliya uba'd. Nah, di sini kita mewakafkan 2 huruf karena huruf sebelumnya sudah disukun, yaitu huruf ain, dan kita lunakkan dengan huruf dhad yang memiliki sifat istithala. Ini sedikit sulit karena sifat dari huruf dhad, tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan, maka bunyinya ba'd. Tetapi jangan dipantulkan ya, karena bukan qalqalah, maka cukup bunyikan seperti awliya'u ba'd. 2 huruf yang harus kita lunakkan, yaitu huruf ain dan huruf dhad. Dan kita waqaf pada tanda qaf lam, al-waqfu aula. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may, nun sukun bertemu ya idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, yaitu ya, nun, mim, waw, artinya masuk dan mendengung, masuk pada huruf berikutnya dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Wa may yatawal, masuk pada huruf lam yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama, tanpa mendengung. Yatawallahum, mim sukun bertemu mim idgham mimi, siap masuk pada huruf mim berikutnya dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Lahum miu, berikutnya nun sukun bertemu kaf, itu ikfa hakiki. Jika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini
maka dibaca samar dan mendengung. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Minkum fa'in. Mim sukun bertemu fa, idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Karena mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf yang tadi, huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas, namanya idhar syafawi. Minkum fa'in. Fa'in, nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Fa'innahu, nahu hadhamir yang berharokat panjang, dhamma terbalik, namanya matsilah khosiro karena tidak bertemu hamzah, namanya matsilah khosiro. 2 harokat kita panjangkan, cabang dari mat tabi'i. Nahu minhum. Minhum, nun sukun bertemu ha, idhar halki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini yang perlu kita hafalkan ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, yaitu hurufnya hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, maka dibaca jelas tanpa mendengung. Jika 6 huruf ini sudah kita hafalkan, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini yang dibaca jelas tanpa mendengung, maka nanti ikhfa hakikinya akan lebih mudah. Mudah untuk membedakan mana yang dibaca dengung dan mana yang dibaca jelas. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. In, nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Innallaha, lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkhim. Nallaha, jangan dibaca nallaha ya, jangan dibaca nallaha, tapi nallah, Allah. Nallaha la, innallaha la, lam alif 2 harokat. Yahdil, masuk ke alif lam qamariyah. Yahdil qaumadz, qaumadz, fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan. Qaumadz, masuk ke alif lam syamsiyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun dinamakan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Qaumadz zalimin. Dha, alif kecil di atas 2 harokat mat tabi'i, limin. Bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid ali sukun 4 harokat kita panjangkan. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Kita waqaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Learning Quran menyediakan link pembelian Al-Quran, Waqaf dan Ibtidak di bawah. Silakan langsung masuk di link tersebut. Ini bagi teman-teman yang ingin mempunyai Al-Quran yang sudah ada tanda Waqaf dan Ibtidaknya yang pendek, cocok untuk nafas lansia maupun pemula yang baru mulai belajar mengaji. Silakan masuk di link tersebut, maka nanti diarahkan di toko Shopee-nya. Karena kita Waqaf di sini, kita uraikan dulu. Fataral ladzi, masuk pada alif lam syamsiyah. Fataral ladzi, zi, kasrah bertemu ya sukun 2 harokat kita panjangkan. Zinafi, kasrah diikuti ya sukun 2 harokat mat tabi'i. Qulu, dhamma diikuti waw sukun 2 harokat mat tabi'i. Qulubihim, mim sukun bertemu mim, idgham mimi. Siap masuk pada huruf mim berikutnya dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Bihim maradui, maradui, ubui. Dhamma tanwin bertemu ya idgham bi gunnah. Siap masuk pada huruf ya dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Ubui yusa, sa fathah diikuti alif 2 harokat mat tabi'i. Ri'u, au dhamma diikuti waw sukun 2 harokat mat tabi'i.
nafihim. Karena kita wakaf di sini, fi kasrah diikuti sukun 2 harakat, nafihim, maka kita mengulang pada kalimat yusari'una fihim. Jika teman-teman sudah menggunakan Al-Quran Samsiyah yang terdapat tanda wakaf, maka kita sama kembalinya pada kalimat yusari'una fihim. Yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Yusari'una. Sekarang di sini kita wasal, maka kita uraikan dari kalimat fihim, mim sukun bertemu ya, idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Fihim yaqulu, cuma diikuti waw sukun 2 harakat, lu sama 2 harakat kita panjangkan mat tabi'i. Yaquluna nakhsha, nakhsha, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita samakan 4 harakat kita panjangkan. Sya'an, nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Tusibana, si kasrah diikuti sukun 2 harakat, banana fathah diikuti alif 2 harakat. Da, ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil 5 harakat kita panjangkan. Dairah, irah, tak marbutoh yang dibaca wakaf, maka bunyinya irah. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrim min indihi fayusbihu. Wakaf di sini lagi untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, karena kita tidak mampu melanjutkan kalimat berikutnya, maka kita wakaf di sini sesuai yang ada di Al-Quran Samsiyah. Fa'asallahu, fa'asallahu, lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkhim. Fa'asallahu ayy, nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah, siap masuk pada huruf ya dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Ayyatiya bil, ya hamzah jangan samakan dengan ain. Hamzah sifatnya siddah. Ya tiabil, tiabil masuk kata alif lam qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun namanya idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Bil fathi aw am, tak sukun ini memiliki sifat hamas dan siddah. Fathi aw am, fathah bertemu waw sukun huruf lain kita lunakkan. Aw am, mim sukun bertemu ra idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Aw amrim, kasar tanwin bertemu mim idgham bi gunnah, siap masuk pada huruf mim dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Rim min, nun sukun bertemu ain, nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung idhar halki. Min ain, nun sukun bertemu dal, nun sukun bertemu dal ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Indihi, hal dhamir yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah, namanya matsilah khosirah, cabang dari mat tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Indihi fayusbihu, fayus sad, fayusbihu, hu 2 harakat. Hu, karena kita wakaf di sini 2 harakat kita panjangkan. Lalu kita mengulang pada kalimat fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sekarang kita uraikan dari kalimat ala, karena di sini kita wasal atau terus ala la, alif kecil di atas 2 harakat, ma bertemunya mad dengan hamzah. Di lain kalimat mad jaiz munfasil 4 harakat kita panjangkan. Ma asarru,
Asarru masuk pada huruf ra yang bertasdid. Asarru ru dengan bertemu sukun 2 harakat mad tabi'i. Fi ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil 4 harakat kita panjangkan. Fi nun sukun bertemu fa ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Pada saat menyamarkan dan mendengung kita siap membunyikan huruf fa, maka bunyinya anfu, anfu, anfusihim nadimin. Mim sukun bertemu nun, idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nah, alif kecil di atas 2 harokat, dimin. Mat arid li sukun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf 4 harokat kita panjangkan. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sadaqallahul azim.